berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sinaga, selaku sebagai orang tua dari teman-teman yang telah memberikan kami izin dan memberikan kami tempat untuk melakukan sosialisasi maupun riset penelitian di tempat ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang ada yang telah menyempatkan memberikan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Jadi di sini kami berdiri di sini adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, tepatnya pada jurusan PPKN. Adapun tujuan kedatangan kami adalah untuk melakukan riset penelitian sekaligus sosialisasi tentang pemberdayaan yang nantinya ini akan membentuk sebuah proyek dalam memenuhi mata kuliah kami, yaitu politik pemerintahan desa. Tadi kami sudah melakukan riset penelitian, yaitu berupa wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Kuta Tengah ini. Kemudian dengan waktu yang berjalan siang ini, kita akan melakukan pemberdayaan sosialisasi mengenai pemberdayaan masyarakat desa Kuta Tengah melalui pemasaran kopi khas Sidikalang menggunakan sosial media Instagram. Begitu. Sebelum kita lanjut ke dalam poin-poin yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya, begitu juga dengan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Sarah Sabina, kemudian Ana Maudina Murung, Dona Jessica Bulo, Dina Sarimoran, Winda Arisya Orang, Arinda Siregar, dan saya sendiri yang di sini, Fani Maisara Mustafa. Jadi lanjut saja, di sini kami akan melakukan sosialisasi berupa pemberdayaan masyarakat desa Kuta Tengah melalui pemasaran kopi khas dari Sidikalang menggunakan sosial media Instagram. Jadi kota Sidikalang merupakan salah satu kota yang dikenal oleh masyarakat di Sumatera Utara yang dikenal dengan khasnya kopi. Bahkan para pengunjung yang dari Sidikalang ini banyak sekali yang membeli oleh-oleh ke rumahnya ataupun ke tempatnya, yaitu berupa kopi Sidikalang. Namun yang kita lihat bahwasanya kopi Sidikalang ini hanya terkenal di sekitar wilayah Sumatera Utara saja. Namun kita lihat lagi tidak meratanya memperkenalkan kopi Sidikalang ini kurang meluas di wilayah-wilayah Indonesia lainnya seperti apa? Seperti wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan belum merata, belum mengenal mereka apa sebenarnya, gimana sih khasnya dari enaknya kopi Sidikalang tersebut. Begitu. Jadi dengan cara inilah kami akan berusaha untuk memberdayakan kopi khas Sidikalang ini di desa Kuta Tengah ini sebagai mendapatkan omset ekonomi kita supaya kopi Sidikalang ini bisa dikenal oleh seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Jadi bagaimana secara pemasaran kopi Sidikalang ini untuk meningkatkan ekonomi kita, ekonomi di Sidikalang ini, kemudian akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada inang-inang semuanya. Yang pertama itu mempublikasikan ini mengenai sosial media Instagram. Nah, di Instagram ini banyak sekali seperti anak muda, seperti kami ini menggunakan Instagram gitu. Seperti halnya kalau ibu-ibu sekalian Facebook, tapi ini dipublikasikan jika masyarakat desa ingin memperluas kembali di mana Indonesia ini, seperti yang dibilang rekan saya tadi, Indonesia ini masih belum mengenal luas bagaimana itu kopi Sidikalang dengan cita rasa yang baik dan juga enak pastinya. Nah, yang pertama itu mempromosikan bisnis mengenai dari Instagram ini. Adapun mempromosikannya ini mengenai audiens. Nah, dari Facebook juga kan ada misalnya teman-teman ataupun seperti hashtag gitu kan. Nah, di situ agar audiensnya itu atau pengikut kita ataupun teman-teman kita mengenal bagaimana sih kopi Sidikalang ini, dari mana segi cita rasa ataupun keenakan juga bagaimana harumnya kopi Sidikalang ini, karena kami pun sudah mencoba kopi Sidikalang. Nah, yang kedua itu dari segi kesesuaian tren bisnis, dimana udah banyak sekali ibu-ibu yang bagaimana ini kopi Sidikalang ataupun dari bisnis-bisnis lainnya tersebar luas dari Instagram. Jadi kita itu kayak seperti mengetahui, oh begini kopi Sidikalang itu
seluas ini kah nanti. Jadi kalau misalnya kopi Sidikalang ini dapat ngetren gitu di wilayah Indonesia atau lebih banyak luas atau dikenal orang luas gitu. Nah yang ketiga itu ada fitur-fitur di Instagram ini yang dapat mempublikasikan foto-foto yang ada di kopi-kopi itu. Nah itu ada, kami udah membuat flyer dari Canva. Cara mengeditnya itu kita mungkin anak-anak remaja ataupun dari sekolah-sekolah kami sudah diajarkan bagaimana mengeditnya. Nah mengeditnya itu nanti akan disampaikan kepada rekan kami. Nah selanjutnya rekan kami dapat dilanjutkan kepada Ana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sebenarnya manfaat dari menggunakan media sosial untuk pemasaran kopi secara online. Dimana kita ketahui kan masyarakat luas sebagian besarnya sudah punya alat sosial media, terutama Instagram. Nah dari Instagram ini maka akan dapat menjangkau masyarakat secara luas untuk mengenal kopi Sidikalang ini. Dari sini kita dapat ketahui bahwa terdapat dua keuntungan dari dua pihak yang mendapat keuntungan dari pemasaran secara online. Pertama dari pihak produsen, keuntungannya itu dapat memperpendek jarak, di mana antara produsen dan konsumen sudah tahu lokasinya kan, sudah dipesan melalui online. Jadi produsen akan dapat mempermudah pendistribusian kepada konsumen. Kemudian memperluas jangkauan. Nah dari sini kan masyarakat sudah banyak tahu itu dari Instagram promosi-promosinya, maka dari masyarakat sampai ke pelosok-pelosoknya sudah mengetahui, jadi dapat membelinya secara online. Nah, selanjutnya lebih efisien juga. Kemudian dari pihak konsumen, konsumen dapat mudah mencari dan membeli kopi yang sudah ada promosinya dari Instagram. Kemudian juga lebih fleksibel. Sekianlah pemaparan dari saya, kemudian saya kembalikan kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih. Setelah penjelasan dari teman kami Winda dan Ana tentang penggunaan Instagram, kami di sini akan menjelaskan cara tutorial menggunakan pemasaran melalui Instagram, dari pembuatan akun dan pemasarannya gimana. Jadi pertama kali ini kan fiturnya baru itu, di sini ada tambahkan akun. Kalau misalnya ibu-ibu belum ada akun Instagram, bisa di-download di Play Store. Lalu di sini kita buat ada nama pengguna. Nama pengguna misalnya, nama penggunanya itu biasanya merek dari kopi yang ibu punya, misalnya gitu, biar nanti orang kenal, karena kan kopi Sidikalang ini banyak jenisnya, ada yang merek ini, merek itu. Jadi usahakan di nama penggunanya itu merek lah dari ibu-ibu sekalian. Biar masyarakat Indonesia lebih tahu Merek itu punya ibu-ibu. Misalnya di sini kita contoh lah, kayak ada kan merek Tampak namanya. Misalnya kopi Tampak Sidikalang, kita buat lah ini. Baru kalau ada udah centang biru dia, centang hijau, kita bisa klik kata selanjutnya. Lalu kita bisa masukkan kata sandi. Kata sandinya bisa yang ibu-ibu muda ingat gitu. Misalnya kata sandinya kopi Sidikalang 1293. Baru hubungan. Lalu buat udah selesai itu, selesaikan pendaftaran. Nanti ini loading. Lalu nanti kalau misalnya ibu-ibu punya Facebook, bisa cari, ada fitur cari teman di Facebook. Jadi kita bisa terhubung juga dari Instagram itu ke Facebook. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa langsung lewati atau mencukkan. Baru ini kan ada fitur rahasia atau publik. Kalau rahasia nanti akunnya dikunci, kalau publik biar bisa dilihat sama semua orang. Jadi nanti ibu-ibu klik publik. Karena kan ini Bu untuk pemasaran masyarakat Indonesia biar tahu semua, jadi dipublik. Ya. Baru ini ada fitur tambahkan foto. Waktu tambahkan foto, ini pilih dari galeri misalnya. Iya, fotokopi dari merek yang ibu punya. Bukan buka pribadi gitu kan. Fotokopi Foto dari kopinya. Iya. Baru dipilih yang ini.
kayak misalnya ini biar kayak gini lah, biar misalnya. Baru klik yang ini, yang tanda panah biru. Baru itu selanjutnya. Sudah selesai. Di sini ada fitur temukan orang, itu kayak temukan teman-teman kita, temukan. Baru itu di klik panah biru, udah ini akunnya udah selesai. Akunnya udah selesai. Dan inilah dia kosongkan masih. Nah, untuk biar tahu lah orang-orang akun kita ini akun apa gitu. Ada bacaan edit profil. Edit profil gitu. Edit profil. Baru itu misalnya namanya di sini, nama produknya lah, tadi apa? Nama biar orang tahu. Kopi. Ya. Baru kita centang. Di bio itu atau bio itu deskripsi gitu tentang produk kita. Kita bisa kasih kata-kata yang apa? Iya. Misalnya gini, kata-katanya, kamu lagi nyari bubuk kopi pilihan dengan kualitas terbaik, hubungi nomor. Baru kita bisa, atau DM itu direct messenger, message. Kalau di Facebook dia messenger ya namanya. Terus kalau misalnya fiturnya itu nanti kalau di Instagram ada namanya direct message atau DM. Kita bisa letak di sini di bio. Nah, baru kita centang. Nah, seperti ini. Kalau udah ada nanti fiturnya. Terus kalau untuk memposting sesuatu, kita ada tanda tambah. Ini ada tanda tambah di sini. Tanda tambah untuk sesuatu. Baru itu kita pilih lah foto mana yang mau kita. Yang kayak tadi teman saya misalnya udah diedit misalnya melalui aplikasi Canva namanya. Udah misalnya kayak gini, ini ada deskripsi produknya, terus di sini di bawahnya ada nomornya gitu, nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian di warna biru itu lagi. Terus ini bisa dikasih filter, tapi kalau misalnya nggak mau kasih filter, kita bisa lanjut. Nah, di sini kita bisa tulis keterangan tentang deskripsi lagi tentang produknya. Terus misalnya hubungannya kan udah ada di atas. Jadi misalnya buat misalnya deskripsinya. Itu masih weh. Dari jalan tadi deh, dari mana dia yang mana? Kemudian deskripsinya kita letak di sini. Bisa sertakan lagi nomor apa, terus sosial media Facebook juga bisa dibuat, sosial media manapun biar bisa terhubung. Baru kita buat centang lagi. Nih, seperti ini jadi selesai. Baru kalau misalnya kayak ada yang salah gitu kan, ada fitur edit. Kita supaya produk kita itu dikenal, kita bisa buat hashtag namanya yang pagar, tanda pagar itu. Di sini misalnya hashtag kopi. Hashtag itu tanda pagar di sosial media. Nanti kalau misalnya ibu-ibu mau cari sesuatu, misalnya pengen nyari baju baru gitu, tinggal tulis di pencarian hashtag baju baru, nanti muncul semua baju baru gitu. Misalnya ini kopi Serikala baru, kopi enak atau kopi gitu. Jadi nanti orang bisa cari produk kita. Kayak gini Bu, kalau misalnya kita tulis hashtag, muncul dia. Ada 5.600 postingan. Semua postingan yang hashtag itu muncul dia. Walaupun orang kan nggak tahu akun kita awalnya. Jadi hashtag itu berfungsi supaya orang kenal akun kita. Kalau dia searching, mencari aja di pencarian tentang kata-kata itu. Terus selanjutnya kita bisa menggunakan video untuk memasarkannya. Misalnya kita pertama ngedit video itu menggunakan capture atau
Kinemaster untuk mengedit video Oh, boleh. atau insert bisa screenshot itu capture ya kan Bu. Cuma game yang kami pelajari. Makanya nggak ngerti kami sambil dunia ini Kalau sudah mengedit Kira dari sekolah CapCut itu atau sih bingung ya. dari aplikasi lainnya Bu, untuk mengedit video kita bisa memasukkan di Reels ini Bu videonya. Saya ini dari sini Bu, tinggal ditambahkan aja videonya mau yang mana. Misalnya videonya Kita kan handphonenya kalau dalam sambil ada ini. bisa ditambahin musik ya Bu. Kalau Ibu mau nambahin musik tinggal klik ini. Nah ya, kalau sudah selesai semua tinggal klik berikutnya. Yang di video itu nanti yang dimasukkan yang kita pas membuat kopi itu gitu ya? Bisa kalau ibu-ibu biar orang-orang tahu gimana buatnya. Setelah itu klik berikutnya. Nih, posting lah ibu kalau video apa yang ibu upload. Iya. Baik ibu, sekian dari kami mengenai tutorial penjelasan pemasaran kopi Sidikalang ini melalui Instagram. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Dona dan Didi. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu. Di sini teman saya tadi sudah menjelaskan bagaimana cara pemasaran melalui Instagram. Dan kami di sini akan menjelaskan bagaimana tujuan pemasaran terhadap kopi yang kami apakan tadi Bu, yaitu mengenai tujuan pemasaran tentunya dilakukan agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Berikut ada beberapa tujuan pemasaran. 1. Paham pasar untuk melakukan pemasaran yang tepat sasaran dan berdaya guna. Maka seorang manajer pemasaran haruslah memahami kondisi pasar dan konsumen. Kedua, menciptakan produk sesuai kebutuhan. Ketiga, membangun citra produk. Keempat, mencapai citra yang dibangun. Dan kelima, penjualan. Terakhir, kepuasan konsumen. Dan selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai target pemasaran. Sebelumnya terima kasih ibu-ibu dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, mulai dari tutorial cara membuat akun Instagram, pemakaian hashtag, tujuan, sampailah kita pada target pemasaran. Nah, di sini target pemasaran itu bisa siapa saja, bisa kita, bisa juga konsumen lain atau pendata yang datang ke sini. Nah, dalam artian target pemasaran itu merupakan konsumen yang menjadi sasaran produk bisnis kita. Nah, seperti kita tahu ya, kopi Sidikalang itu dijadikan sebagai oleh-oleh dari Sidikalang dan dijadikan juga sebagai ciri khas dari Sidikalang. Nah, begitu. Untuk target pemasarannya itu bisa siapa saja atau pecinta kopi atau pengunjung yang datang ke daerah kita ini. Nah, demikian saya kembalikan. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan bagaimana mulai dari pemasaran kopi sampai tutorial dan target pemasarannya. Jadi di sini ibu-ibu yang kami hormati, kita sebagai masyarakat di desa Kota Tengah ini atau dikenal dengan masyarakat dari Kopi Sidikalang ini, baiklah kita seperti perkumpulan ibu-ibu yang ada di sini, kita harus bisa memberdayakan kopi khas kita ini supaya kopi ini bisa dikenal di wilayah-wilayah Indonesia, tidak hanya seperti merek-merek lainnya atau bisa kita impor dari negara lain. Padahal kopi yang ada di dalam negeri pun jauh lebih enak daripada negeri lain begitu. Jadi inilah target kita supaya bisa memperkenalkan kopi khas
Sidikalang ini ke wilayah Indonesia, bahkan kalau bisa pun target kita bisa mencapai ke luar negeri. Oke, mungkin begitu saja, demikian dari sosialisasi kita hari ini. Terima kasih.